Swastiastu, pemirsa Hindu Channel. Kembali lagi pada hari ini kita akan membahas tentang Sudi Wadani bersama Aji Dewa Suratnaya, Wakil Ketua Sabawalaka Parisada Pusat. Om Swastiastu Miko. Kabarnya Ji? Kabarnya baik terus. Baik terus ketemu membahas tentang ajaran-ajaran Hindu nih Ji. Yap. Nah pada hari ini kita akan membahas tentang Sudi Wadani Ji. Oke. Nah seperti apa Sudi Wadani itu Ji? Sudi Wadani ya. Memang ini kelihatannya harus dibahas. Karena apa? Banyak kasus orang yang sudah Sudi Wadani setelah sekian tahun berkeluarga sebagai penganut Hindu, tiba-tiba ingin kembali kepada keyakinan yang lama. Kenapa? Tentu ini tidak lepas dari yang namanya Sudi Wadani. Sudi Wadani. Nah, Sudi Wadani sebetulnya sebuah kata yang sederhana. Sumbernya dulu. Brihad Aranyaka Upanishad bab 5 Brahmana 2. Itu sumbernya. Baca itu dulu baru tahu, oh ini Sudi Wadani. Lalu tidak hanya bicara Sudi Wadani, tetapi juga bagaimana sih sebetulnya pelaksanaannya, dampaknya, apa yang terjadi. Sudi Wadani berasal dari kata sudi, sude, dan wadani. Sudi atau sude itu artinya suci. Wadani itu artinya kata-kata atau janji. Jadi Sudi Wadani adalah janji suci. Janji suci siapa? Janji suci orang yang bergabung menjadi penganut Hindu dari keyakinan lain. Sudi Wadani bergabung ini disaksikan oleh leluhurnya yang bersangkutan. Dan Miko harus tahu, tidak ada leluhur apapun agamanya dulu ketika beliau masih hidup yang menolak ketika keturunannya di Sudi Wadani dan bergabung menjadi penganut Hindu. Nggak ada. Yang penting pelaksanaan Sudi Wadani tidak meninggalkan 3 hal. Jadi Sudi Wadani sebenarnya janji suci sumpah dharma. Ketika pelaksanaan, setelah dipahami bahwa janji suci itu bukan penghinduan, artinya tetap leluhurnya sama, nggak ganti-ganti leluhurnya. Yang dulu leluhurnya sebetulnya dia belum menjadi penganut Hindu, ya itu juga leluhurnya. Apapun dulu keyakinan leluhurnya, tetap leluhurnya dia. Tidak ada salahnya, ini udah pernah melarang orang itu kemudian bakti kepada leluhur lamanya. Nggak ada cerita itu. Setelah dipahami masalah Sudi Wadani itu, lalu pelaksanaannya. Bahwa berdasarkan Brihad Aranyaka Upanishad, ada 3 hal di sana yang menyangkut masalah percakapan antara Tuhan sendiri, Sang Prajapati dengan 3 putranya. Putranya itu 3. Yang pertama dewa, yang kedua manusia, yang ketiga asura, raksasa. Nah, kepada ketiga putra ini dibisikkan kata. Satu kata dibisikkan, masing-masing dibisikkan. Si dewa dibisikkan kata satu, ini si manusia, si asura. Lalu si dewa tanya, apa yang kamu dengar? Saya mendengar kata dhamma. Tahu nggak artinya? Tidak. Nah, kamu para dewa memang aku ciptakan dengan sifat yang susah dikendalikan. Maka kalau kamu mau moksha, kendalikan dirimu. Loh, bagaimana caranya? Loh, kan ada Trikaya Parisuda, ada Tritakarana. Walaupun dewa juga harus seperti itu. Nah, kemudian kedua, manusia, apa yang kamu dengar? Saya mendengar data. Artinya apa? Enggak tahu. Data artinya memberi. Manusia itu saya ciptakan dengan sifat serakah. Serakah, pelit. Maka kalau kamu mau moksha manusia, beranilah memberi. Dana punyalah kamu. Ada dalam 7 pengamalan dharma. Lalu asura, kamu aku ciptakan dengan sifat yang kejam. Kalau enggak, kamu nggak jadi raksasa kamu. Tetapi kalau kamu mau moksha, belajarlah untuk ulas asih. Kan ada Tatwamasi, ada Wasudewa Kutumbakam. 3 ini menjadi dasar Sudi Wadani, bahwa keyakinan yang paling mendasar atau serada yang paling mendasar dari manusia adalah satu, dia harus bisa mengendalikan diri. Makanya diberikan Trikaya Parisuda dan Tritakarana. Kedua, dia harus berani memberi dana punya. Yang ketiga, dia harus Wasudewa Kutumbakam dan Tatwamasi, ulas asih. 3 ini dijadikan sebagai bekal terciptanya seorang manusia.
Seperti itu. Nah, niki kalau dilihat di masyarakat, Ji, kasus yang pernah terjadi itu ketika melakukan studi wadani itu seperti Ya. apa, Ji? Ada misalnya kasus begini. Sekarang dia lahir sebagai orang Hindu. Tiba-tiba dia kawin, pindah keyakinan. Nggih. Nah, lalu dia merasa aman-aman saja. Apalagi di Bali, sudah mau pamit kok. Boleh-boleh saja mau pamit, tapi yang dipamitin iya apa tidak? Ini kan kita nggak mendengarkan. Kita nggak mendengarkan, nggak melihat. Dan saya ingin negaskan dalam acara ini bahwa tidak satu orang leluhur pun yang mengiyakan pindahnya orang meninggalkan Hindu. Artinya apa? Ada konsekuensi berat yang dia harus terima. Entah pada saat dia masih hidup, entah dia kelak setelah dia mati. Nggih. Saya menemukan ratusan kasus seperti ini. Dan satu pun nggak ada yang lolos. Semua terkurung oleh konsekuensi itu. Tidak ada. Apapun alasannya, Miko, meninggalkan Hindu tidak mudah. Karena apa? Karena orang yang sudah mati pun di sana menunggu. Kapan ada penyempurnaan oleh Hindu, saya ikutlah. Artinya apa? Kalau Anda yang lahir sebagai umat Hindu kemudian meninggalkan Hindu, melaksanakan ritual atau ibadah keyakinan lain yang baru, meninggalkan itu, tapi di alam sana, saya ulangi, di alam sana tidak pernah ada perubahan status Anda tetap tercatat sebagai Hindu. Maka ketika Anda sekarang di alam kita ini melaksanakan ibadah non-Hindu, maka Anda dianggap tidak melaksanakan kewajiban sebagai umat Hindu. Itu yang terjadi. Namun ada juga, Ji, yang apa namanya? Bolak-balik. Nggih. Kalau dibalik seperti itu, leluhur dari pihak yang kita studi wadani itu bagaimana, Ji? Nggak ada masalah. Jadi begini, orang sekarang lahir sebagai Hindu, terus dia ikut suami, berubah keyakinan, oke? Nggih. Kemudian cerai dia di sana, balik lagi ke Hindu. Tetap ada proses, ada etika di sini yang bermain. Tetap ketika Anda meninggalkan Hindu, Anda tetap dicatat sebagai umat Hindu, Anda tidak melaksanakan kewajiban hutang. Kemudian Anda balik lagi ke Hindu, ini ada etikanya, tetap Anda harus studi wadani lagi. Bukan berarti lunas atau lunas? Oh, nggak bisa. Emangnya karma bisa dilunasin? Enak benar. Tetap ini, karena ada etika yang bermain. Dan satu lagi, setiap kita studi wadani orang, kita harus minta izin kepada otoritas asal keyakinan dia atau leluhurnya dia. Tetap itu etika. Kan kita punya tatwa, etika, susila, dan acara. Leluhurnya yang masuk ke Hindu? Enggak. Tetap si pemangku. Ada orang non-Hindu mau jadi penganut Hindu. Pemangku bikin ritual, upacara, studi wadani. Tapi pemangku juga harus minta izin kepada leluhurnya dia ini. Atau tokoh yang punya otoritas. Di alam sana. Ini yang sering tidak kita lakukan. Jadi seolah kita main bajak aja. Enak bener. Jangan kita nggak usah ikut cara orang lain. Kita punya etika. Kalau orang lain membajak ya silahkan saja. Itu karmanya dia. Dia punya urusan. Tapi kita jangan ikut-ikut membajak. Lakukan sesuai dengan etika kita. Izin itu perlu. Dan tidak pernah ada penolakan. Karena di alam sana mereka sudah tahu yang mana kiri, yang mana kanan. Yang mana benar, yang mana kurang benar. Sehingga ketika orang balik ke asalnya, oh iya, ya sudah, oke, bagus. Dengan harapan, kalau kamu balik ke sana, Hindu, sempurnakan aku lewat entas-entas. Jadi ini sebetulnya kalau orang bergabung sebagai penganut Hindu, sebetulnya dia itu ikut campurnya leluhurnya yang berharap agar dia disempurnakan karena sudah terlalu lama menunggu di sana. Sekian generasi dia menunggu, tetap begini aja, hujan-hujanan, jam-jam lapar saya, jam-jam makan saya lapar, panas kepanasan, hujan kedinginan, gimana ini? Wah sudahlah, saya tahu Hindu mampu melakukan itu. Ya sudah, udah lagi pula ini sudah ada yang minta izin kok, ya sudah. Tapi ingat, jangan lupa ya, entas-entas saya, sempurnakan saya. Nanti setelah kamu loh iya, ini sebabnya yang mendorong kenapa tidak pernah ada penolakan ketika orang bergabung menjadi penganut Hindu. Tidak pernah ada penolakan. Nggih, monggo. Tapi aku tunggu ya. Aku sudah lelah menunggu di sini. Enggak kiamat-kiamat.
Oh. Capek. Nggih. Kamu bisa membantu saya, bantu aku. Pokoknya aku dukung lah. Ini yang terjadi di alam sana. Maka tadi saya katakan, asal sudah minta izin nggak ada penolakan karena ada harapan di sana bahwa saya cepat disempurnakan. Salahnya orang kita adalah ketika orang itu bergabung dengan kita tidak pernah melakukan penyempurnaan leluhur mereka. Kecuali dengan entas-entas. Iya, entas-entas bisa dilakukan dengan cara Bali maupun cara Jawa. Yang mana yang mau dipakai? Ya. Jadi Sudi Udani itu juga harus diperhatikan, nggak bisa dipermainkan sembarangan begitu. Gitu, Miko. Iya, Ji. Apalagi? Nah, kita sudah membahas tentang berkaitan dengan Sudi Wadani, baik secara leluhurnya itu seperti apa, sistem izinnya seperti apa, Niko. Nah, sekarang yang harus memiliki peran penting Ji, dalam melakukan Sudi Wadani niki gitu supaya bisa diterima oleh si yang melakukan Sudi Wadani niki. Yap. Nah, disinilah perlunya kelegowoan bahwa kita semua masih serba kurang. Rendahnya kualitas literasi menyebabkan kita kurang berani untuk menambah pengetahuan. Padahal dalam 7 pengamalan Dharma disebutkan prawirya. Selalu berusaha untuk belajar. Apapun dia, mau dia Wolaka, mau dia Sulingge, tetap harus belajar. Karena ilmu-ilmu ini nggak ada batasnya. Disinilah masalahnya. Ya. Tidak pernah ada upaya untuk itu. Jadi, siapa? Inilah perlunya keberadaan para pandita yang kita sucikan ini. Beliau perintahkan, wahai Sabawalaka, cari ini, lakukan ini. Kita kerja. Setelah kita kerja, kita aturkan ke beliau. Niki hasilnya punapi becek mungkin. Beliau akan merevisi, baik secara skala maupun secara niskala. Beliau punya kemampuan itu. Semua seluruhnya kita tidak hanya sekedar manusia utuh begini seperti kita, enggak. Beliau memahami secara fisik, memahami secara metafisik. Jadi beliau akan cek ini benar nggak nih Ciwalaka ini. Wah, ini benar kayaknya nih. Oke, kita diskusikan, kita rundingkan. Lihat contoh-contoh bagaimana, apa yang terjadi. Setelah itu, oke, kita putuskan. Sabda Pandita berperan besar karena beliau punya otoritas. Apa yang disampaikan oleh seorang Sabda Pandita, anggota Sabda Pandita karena beliau adalah lembaga, sama dengan Weda. Keputusan pun juga sudah luar biasa itu. Ya, jadi para pandita kita. Tetapi perlu diberikan informasi kepada beliau-beliau itu oleh yang namanya pengurus harian Parisade pusat maupun Parisade daerah. Kami Sabawalaka akan bekerja untuk itu demi kerja kita bersama. Tetapi yang memutuskan adalah pucuk pimpinan Parisade yang namanya Pandita. Kita punya Dharma Diaksa. Kemudian eksekutornya adalah pengurus harian. Mereka orang-orang gesit, orang-orang yang cerdas bisa. Kami hanya pekerja di Sabawalaka seperti itu. Nah, niki terakhir Haji memberikan pesan kepada masyarakat yang berada di lingkungan, memberikan pesan kepada anak muda yang sedang menjalani hubungan atau mencari pasangan nih Ji, supaya lebih sadar ataupun ya harus banyak membaca, harus sharing kepada orang-orang suci dan sebagainya nih Ji. Sebetulnya cuma satu ya, tingkatkan kualitas literasi keagamaan itu aja. Artinya berani membaca, berani bertanya, berani mengundang orang-orang yang dianggap kontroversial seperti saya ini. Karena saya melihat fakta dan kenyataan. Saya belajar agama Hindu bukan mengacu kepada kitab, tetapi melihat dulu apa sih masalah umat, kenapa mereka sudah beragama bertahun-tahun turun-temurun, tapi kenapa ada masalah, selesaikan masalah itu. Dari sana nanti kita tingkatkan literasi kita, ya literasi keagamaan, kita akan lihat dalam literatur, oh iya benar, ini harusnya dikaji ulang, ini harusnya direvitalisasi, ini harusnya didiskusikan, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Nah ini anak muda sekarang, jangan anak muda menunggu. Kalau menunggu tok, orang tuanya udah pikun. Udah banyak yang lupa. Seperti itu. Mari umat sedharma dan teman-teman Hindu Channel tingkatkan literasi beragama kita, dan itu akan membuat kita kualitas umat Hindu yang luar biasa dan akan diakui baik di lingkungan maupun di masyarakat Hindu yang ada di Indonesia. Masyarakat Hindu mohon dukung Hindu Channel
berikan komentar di bawah ini, kemudian apa yang diinginkan pembahasan kita bersama Aji Dewa Suratnaya, dan sampai jumpa. Kami tutup dengan Paramatanti. Om Santi 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 Om.